Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang siklus hidup orang miskin, Bapak Ibu. Oke, tidak dipungkiri bahwa siklus hidup orang miskin itu kebanyakan terjadi di antara kita. Yaitu waktu baru lahir, kemudian bekerja pada saat muda, kemudian mendapat uang, menjadi wanita karir misalnya. Kemudian dia foya-foya beli ini, kemudian uangnya habis, kembali lagi tidak punya uang. Itu siklus yang harus orang miskin, Bapak. Kita tidak bisa pungkiri dan kita harus belajar menghindari. Oke, siklus kas orang miskin begini, uang masuk itu uangnya dipakai untuk membeli liabilitas, membeli beban, ya membeli motor, istana, membeli mobil. Misalnya mobil itu sebelum datang ke rumah kita, biasanya kita memberikan DP. Bahkan mobil itu belum mendarat di rumah kita, misalnya DP 3. Misalnya motor itu juga ada cil uang DP-nya. Setelah motor itu sampai ke rumah kita, nanti siap-siap untuk pengeluaran yang lebih banyak lagi, misalnya pajak. Itu akan menguras dompet Anda yang tiap tahun untuk pajak kendaraan motor. Setiap tahun Anda harus melakukan 2. Kemudian servis setiap 2 bulan paling minimal. Itu Anda harus mengeluarkan lagi. Setiap 2 bulan keluar lagi. Itu menguras dompet Anda. Itulah siklus orang miskin, di mana membeli sesuatu kemudian itulah para pencuri uang Anda sebenarnya. Yaitu mencuri uang Anda terus setiap 2 bulan, kalau pajak setiap tahun. Padahal pencuri uang ini, yaitu motor ini, sebelum sampai di rumah dia sudah menguras uang Anda sebelumnya, yaitu DP 5 juta misalnya. Kemudian cicilan, ini juga akan menguras dompet Anda. Anda sendiri yang mengundang pencuri uang itu ke rumah Anda, yaitu motor ini. Sebelum dia sampai ke rumah Anda, sebelum pencuri uang ini atau liabilitas beban ini yang harus Anda tanggung, sebelum sampai di rumah Anda, itu sudah DP 5 juta. Kemudian dia akan mencuri uang Anda di depan Anda tanpa Anda sadari, dan Anda sendiri yang menyerahkannya, yaitu mencuri uang Anda per tahun, yaitu pajak yang terus menerus tiap tahun. Kemudian servis tiap 2 bulan. Kemudian cicilan tiap bulan. Tiap bulan dia akan mencuri uang Anda, menguras uang Anda, menguras kantong Anda tiap bulan. Ini adalah siklus orang miskin, membeli suatu pencuri uang yang akan menguras uang Anda sendiri. Dan Anda menyerahkannya sendiri di depan mata Anda. Nah, inilah pencuri uang yang pertama. Itu liabilitas pertama, di mana tiap tahun, tiap 2 bulan, dan tiap bulan sebelum dia sampai ke rumah Anda, itu sudah mengurus kantong Anda 5 juta sebagai uang DP, sebagai uang tebusan. Kemudian tiap bulan juga dia mengurus kantong Anda. Ini adalah penguras uang. Kemudian pengusaha berikutnya ialah mobil. Beban berikutnya yaitu mobil. Sebelum sampai di rumah Anda harus menyerahkan uang 30 juta sebagai DP dari mobil tersebut. Begitu sampai di rumah Anda, dia akan menguras Anda lagi dengan servis, dengan yang namanya pajak tiap tahun, dengan cicilan per bulan. Itu adalah siklus orang miskin, Bapak Ibu. Sedangkan kalau jika ingin kita kaya, uang masuk itu dipakai untuk bisnis futsal, di mana bisnis futsal, pabrik uang itu, misalnya bisnis futsal itu akan mendatangkan uang untuk Anda. Kemudian bisnis pendidikan misalnya, uang pendaftaran, uang pembangunan, uang seragam, itu akan menjadi uang masuk Anda nantinya sebagai Anda pengelola bisnis pendidikan tersebut.
atau bisnis cafe, di mana orang-orang yang datang itu akan menyerahkan uangnya kepada Anda. Karena Anda menjual jasa membangun pabrik uang yang bernama bisnis cafe tersebut dengan menyediakan menu-menu makan minum. Kemudian misalnya sewa villa itu bisa mendatangkan uang untuk Anda. Kemudian rental mobil atau bisnis warung itu semua mendatangkan uang untuk Anda. Tetapi yang di depan tadi itu mengurus uang Anda. Itulah contoh jika ingin kaya, perbanyak pabrik uang seperti ini. Dan hindari terus-menerus membeli pencuri uang atau liabilitas Anda. Misalnya motor, mobil, dan istana. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi.